Bab 447 Keadaan tertentu dalam waktu. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Kubus hitam matte itu terletak di tempat tidur di depanku, beratnya menekan permukaan selimut lembut. Buku itu berat, membosankan, dan kosong, tidak ada indikasi bahwa ini adalah gudang wawasan yang luar biasa. Seandainya aku tidak menerimanya dari sisa jin terakhir, dan juga telah melalui proses yang panjang dan membuat frustrasi dalam membuka dua batu kunci pertama, aku mungkin akan menyerahkannya sebagai peninggalan rusak yang kaya akan eder dan hanya menyerap kekuatannya. Sylvie sedang duduk di kaki tempat tidur dengan lutut menempel di dadanya, tatapannya jauh saat melewati kubus untuk fokus pada sesuatu yang sangat jauh. Dia bergeser sedikit, kerutan di sudut bibirnya. Dia merasa bermasalah sejak siaran itu, meskipun dia menyimpan perasaannya di dalam dadanya. Perjalanan kami kembali ke reliktem tingkat kedua relatif lancar. Sylvie belum pernah mengalami pengulangan perampokan pertamanya ke dalam reliktem, yang memungkinkan kami terbang melewati zona pohon raksasa dan langsung menuju portal keluar. Satu kontingen tentara Denoir telah menunggu kami, bersama saudara perempuan aku. Ellie telah terbukti menjadi sebuah teka-teki bagi para darah tinggi, karena tak seorang pun tahu di mana dia cocok dengan sistem kasta mereka yang ketat, sehingga memungkinkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan, yang tampaknya termasuk mengganggu dan memerintah seluruh regu kelompok pertempuran darah tinggi. Namun, reuni kami hanya berlangsung singkat, karena aku bergegas menyampaikan kabarku kepada Cerise. Percakapan itu juga berlangsung singkat, karena dia meminta waktu untuk mempertimbangkan apa dampaknya bagi rencana kami. Bersyukur atas hal itu, aku kembali ke kamar di Dreadcraven untuk beristirahat. Setelah 1 jam bermeditasi dengan tenang dan menyerap ether di sekitar, aku merasa pikiranku terlalu kacau untuk bisa tenang, dan karena itu, seperti yang sering kulakukan sejak diberi hadiah batu kunci pertama, aku mendapati diriku tertarik pada relik jin sebagai cara untuk memfokuskan pikiranku. Sekarang, sambil memandanginya, aku bertanya-tanya apa yang ingin aku capai. Berbeda dengan dua batu kunci pertama, aku bahkan tidak bisa sepenuhnya memasuki batu kunci ini. Saat eterku mengisinya, aku merasa diriku ditarik ke dalam seperti sebelumnya, namun alih-alih bertransisi ke ruang eterik, yang sebelumnya diwakili oleh semacam dinding energi ungu, aku malah terdorong mundur. Rasa gatal yang membuat frustrasi dari inti tubuh aku sepertinya membuat fokus menjadi lebih sulit. Menyadari bahwa bekas luka itu membuat rasa gatalnya semakin parah, dan mau tak mau aku fokus padanya, pikiranku menggali ke dalam rasa gatal itu seperti kuku. Aether tidak lagi berlama-lama di sekitar lukanya. Selain bekas luka, inti tubuhku sepertinya telah sembuh total, dan aku tidak merasakan efek apapun pada kemampuanku untuk menyalurkan atau menyimpan Aether. Tapi hal itu tidak membuat rasa gatalnya berkurang. Melepaskan sejumlah kecil Aether dari intiku, aku menggaruk permukaannya untuk menghilangkan rasa gatal, tapi ini tidak menghasilkan apa-apa. Sensasinya tidak terasa seperti ada di dalam diriku, tapi di bagian belakang pikiranku. Bagian terburuknya adalah, aku tidak tahu apakah itu adalah sensasi fisik yang nyata atau hanya pikiran yang tidak membiarkan aku pergi. Aku mengayuh lebih banyak Aether, mendorongnya keluar dan menyerapnya kembali. Rasa putus asa yang membangun untuk menggaruk rasa gatal yang membengkak di dadaku, dibumbui dengan rasa frustrasi karena lukanya telah meninggalkan bekas luka ini, seperti peringatan atas kegagalanku. Meski mengalami banyak luka, beberapa di antaranya bahkan lebih menyedihkan, aku tidak pernah merasakan sakit atau ketidaknyamanan yang berkepanjangan, tidak sejak penemuanku tentang Aether. Mungkin berfokus pada hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Sylvie menyarankan. Aku teringat kembali kenangan masa kecil aku ketika ibu aku dan kepala sekolah Wilbeck dengan sabar menjelaskan bahwa menggaruk kulit aku yang teriritasi hanya akan memperburuk rasa gatal dalam jangka panjang. Sambil menghela nafas, aku mengalihkan pikiranku dari sensasi itu. Aku harus memiliki kesengajaan dan tujuan dalam memikirkan, atau tidak memikirkan, tentang hal itu. Jadi aku memaksakan konsentrasi aku kembali ke batu kunci. Menenangkan pikiranku ke tempat yang lebih tenang, aku mengaktifkan Realmet dan mulai mencoba memanipulasi Aether dari batu kunci dalam berbagai cara. Menambahkan Aether secara langsung ke dalamnya menarik pikiranku ke sana, tapi aku ditolak tanpa pernah memasuki alam batu kunci bagian dalam itu sendiri. Menusuk dan mendorong Aether dan mana yang melekat di dalam relik tersebut membuat struktur internalnya berguncang dengan cara yang tidak nyaman, seolah-olah aku berisiko merusaknya, tetapi tidak melakukan apapun untuk membukanya atau mengungkapkan isinya. Tidak yakin kenapa aku begitu khawatir akan merusaknya, sepertinya sudah rusak. Aku terdiam, kesadaran menghapus rasa frustasiku dan menggantikannya dengan kegembiraan yang tiba-tiba penuh kewaspadaan. Kerutan di dahi Sylvie semakin dalam dan dia duduk tegak, memperhatikanku dalam diam. Bekas luka di inti tubuhku terasa gatal lagi saat aku mengaktifkannya, mendorong mana ke dalam Requiem Aroa. Titik-titik eterik tumpah ke lenganku dan melompat ke batu kunci, berdengung di atas permukaan mat sebelum ditarik ke dalam relik. Menutup mataku, aku membiarkan pikiranku mengalir bersamanya, dan lagi-lagi aku ditarik ke dalam. Kegelapan membentang di hadapanku, penuh dengan titik-titik cahaya di kejauhan. Kemudian aku didorong dengan tidak nyaman kembali ke tubuh aku sendiri. Apakah kamu merasakannya? Tanyaku, terlalu bersemangat untuk kecewa. Pasti ada sesuatu yang berbeda saat itu. Sylvie menggelengkan kepalanya dan berlari mendekat. Tapi kenapa?
Godrune memungkinkanku, mendorong waktu melalui sebuah item, memutar balik waktu pada sesuatu yang rusak. Aku mempertimbangkan portal keluar dari zona bersalju tempat aku bertemu Three Steps dan Shadow Claws lainnya. Lalu aku teringat visi tentang potensi masa depan yang pernah aku lihat ketika mencoba membuka wawasan tentang landasan pertama tersebut. Entah karena kegagalanku dalam pemahaman atau karena keterbatasan alamiku karena ketertarikanku pada seni Spatium Aether, aku tidak bisa menguasainya, tidak seperti yang aku lakukan pada Realmet. Ada batasannya. Namun, aku tetap bersemangat untuk terus mencoba karena aku telah membuat beberapa kemajuan, atau setidaknya aku pikir aku sudah mencapainya. Mengaktifkan Requiem Aroa lagi, aku membiarkan motif kecubung tertarik ke batu kunci dengan sendirinya, tidak mengendalikannya secara langsung. Aku sengaja menahan pikiranku, tidak ingin ditarik ke dalam batu kunci hanya untuk dipaksa keluar lagi, yang akan menghalangiku untuk melacak kemajuan Godrune. Partikel eterik berdengung di atas batu kunci, beberapa tenggelam ke dalamnya, namun hanya tepat di bawah permukaan. Aku merasakan mereka tergantung di sana, melayang, hampir gemetar karena tujuan yang tertekan karena niat aku mengalahkan kecenderungan alami partikel-partikel tersebut. Aku merasa yakin bahwa Requiem Aroa adalah kuncinya, tapi beberapa kunci berputar berbeda dari yang lain. Niatku, aku sadar, sama seperti aku harus dengan sengaja mempertimbangkan bekas luka dengan cara tertentu agar tidak masuk ke dalam pikiran sadar aku juga harus menyalurkan Godrune dengan maksud tertentu. Karena itu tidak hanya memungkinkan aku untuk memperbaiki objek statis, tetapi memanipulasi cara waktu bekerja pada objek tersebut. Itulah kuncinya. Relik itu tidak rusak atau perlu diperbaiki, tapi mungkin relik itu harus diselaraskan dengan keadaan tertentu yang sudah waktunya untuk dibuka. Cerdik, gumamku, bertanya-tanya pada pikiran jin yang telah menciptakan teka-teki seperti itu. Merasakan diriku mulai menyeringai, aku menyesuaikan caraku menahan Godrune dalam pikiranku, dan mulai mendorong saluran Aether melalui batu kunci. Aku membayangkannya bukan sebagai perbaikan beberapa komponen internal yang rusak, melainkan memutar balik jarum jam, menggerakkan serangkaian roda di dalamnya. Saat roda metaforis ini berputar, aku memberi tekanan pada relik tersebut, mencoba masuk ke alam kunci di dalamnya. Ruangan menjadi gelap lagi, dan perlahan, sangat lambat, kegelapan berubah menjadi ungu plum, lalu merah muda terang, dan akhirnya aku mendapati diriku berada di hadapan dinding energi batu kecubung. Itu berhasil, tetapi aku tidak ditarik melewati penghalang eterik, dan aku juga tidak dapat memaksakan diri ke dalamnya. Tapi sekarang aku tahu apa yang perlu dilakukan. Ada 4 batu kunci. Masing-masing diperlukan untuk meningkatkan pemahaman aku tentang aspek takdir. Karena Requiem Aroa telah membawaku ke titik ini. Dengan pikiranku terjerat dalam batu kunci, menyalurkan Aether ke Realmet membutuhkan waktu. Hubunganku dengan Godrune terasa jauh dan tentatif, tapi aku yakin dengan arahku sehingga tidak pernah ragu dengan apa yang sedang kucoba lakukan. Lusinan garis putih mana murni muncul di pandanganku, keluar dari celah sempit di penghalang, tidak terlihat tanpa melihat partikel mana. Mencondongkan tubuh ke depan, aku masuk ke salah satu celah. Itu mengukir menembus ether seperti labirin, tetapi dengan mengikuti jejak mana yang dengan mudah aku lewati. Dan itu muncul dalam apa yang hanya bisa aku gambarkan sebagai badai petir Edric. Awan ungu ether meledak dengan semburan mana putih panas dengan suara seperti pecahan kaca, kilatan cahaya datang satu demi satu dengan frekuensi yang memuakkan. Dalam beberapa saat, aku merasakan pelipisku mulai terasa sakit dan terbakar, kesadaranku sudah ditarik keluar dari alam batu kunci dan kembali ke tubuhku. Aku mengertakkan gigi dan bersandar pada sensasi itu, memaksaku maju. Kilatan mana menyerangku, dan pikiranku melayang ke suatu kenangan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, Art. Suara Tesia, lembut, tangannya, belayan lembut. Aku tenggelam ke lantai yang dingin dan keras. Isak tangis keluar dari tenggorokanku. Kepala bersandar di pangkuan Tesia. Tangannya hangat, membuatku tetap berlabuh, suaranya seperti sihir penyembuh, meredakan rasa sakit. Sambaran petir kedua menghantamku dari arah yang berbeda, dan tiba-tiba, emosi itu hilang, membuatku hampa saat memikirkan konsekuensi dari tabrakan teknologi dan kemajuan sihir, merenungkan seperti apa rupa Dicaten dalam 3, 4, bahkan 500 tahun. Kilatan. Empedu muncul di belakang tenggorokanku saat pikiranku tertarik pada ingatan akan ceramah tentang diferensiasi mana bis saat aku berada di Akademi Sirus. Kilatan. 8 tahun. Seorang pelayan berdiri di ambang pintu sebuah perkebunan bangsawan, menatapku dengan rasa ingin tahu. Halo, nama aku Arthur Lewin. Aku yakin keluarga aku saat ini tinggal di istana ini. Bolehkah aku berbicara dengan mereka? Sebuah suara familiar di latar belakang, Eleanor Lewin. Kamu di sana. Kamu harus berhenti berlari ke pintu depan setiap kali seseorang. Mata ibuku melebar, kata-katanya terhenti di tengah kalimat, sebuah mangkuk jatuh dari tangannya. Di depan ibuku, seorang gadis kecil, mata coklat mempesona menatapku dengan rasa ingin tahu yang polos, kuncir coklat abu di setiap sisi kepalanya. Baut demi baut menghantam, menyentakku dari satu pikiran acak, ingatan, atau pertimbangan kepikiran berikutnya hingga rasanya tengkorakku terbelah di tengah. Aku melepaskannya, dan alam batu kunci melemparkan aku keluar. Mataku terbuka, perih karena keringat.
Sylvie berada tepat di sampingku, dengan kain di tangannya, dengan sia-sia mencoba menyeka wajahku. Kamu di sana. Aku sangat khawatir. Kamu menjadi kosong untuk sementara waktu, seperti pikiranmu benar-benar kosong. Jantungku berdebar kencang, dan rasa sakit di belakang mataku masih sangat terasa. Maaf, pikirku, tenggorokanku terlalu kering untuk berbicara dengan nyaman. Itu, berbeda, kali ini. Menyakitkan. Apa yang kamu lihat? Sylvie mendorong pikiranku, dan aku membuka diri padanya, menggambarkan peristiwa-peristiwa di dalam batu kunci itu ke depan. Oh, jadi begitu. Itu kuncinya, menurutku. Untuk melewatinya, aku membutuhkan wawasan yang terkandung di dalamnya. Batu kunci yang hilang, kata Sylvie keras-keras saat aku memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku berasumsi kamu akan memprioritaskan untuk menemukannya. Aku menghela nafas dan mengucek mataku. Sepertinya begitu. Mungkin kamu harus jalan-jalan. Sylvie menyarankan, sambil memberikanku handuk basah. Aku yakin kakakmu ingin berbicara denganmu lebih dari beberapa menit. Kau bisa datang mengunjungiku, tahu, suara Regis terdengar dari seberang zona. Hanya karena kepalaku terjebak di dalam toples dan kamu dapat berkomunikasi secara telepati denganku dari seluruh reliktem bukan berarti isyarat itu tidak dihargai. Ditambah lagi, kupikir aku mungkin akan berubah menjadi acar di sini. Aku tersenyum sendiri dan menggerakkan jariku ke dada. Di bawah kulit, denyut nadiku sudah berdetak lebih lambat, tapi ini hanya membawa perhatian kembali ke inti tubuhku yang terkuras dan bekas luka gatal di permukaannya. Perasaan itu menghapus senyum dari wajahku. Ya, lebih baik aku memeriksa semuanya, aku mengakui, sambil meregangkan tubuh sambil berdiri. Yang akan datang. Sylvie menggelengkan kepalanya sebelum menjatuhkan diri ke tempat yang telah aku kosongkan. Maafkan aku, Arthur, apa yang kupelajari saat pertama kali kami masuk ke reliktem, dan dengan pertarungan kami sekarang, aku merasa butuh waktu untuk memprosesnya. Kekuatan-kekuatan ini belum terasa seperti milikku. Aku hanya perlu waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Aku bisa membantu jika kamu mau, kataku, aku sendiri masih belum ingin meninggalkan ruangan. Dia menggelengkan kepalanya kecil. Aku berencana membuat Regis membantu aku. Sebagai papan suaraku, kurasa. Manis, ada yang harus dilakukan, pikirnya pada kami berdua. Memahami maksudnya, aku mengacak-acak rambut bonku, yang ditanggapinya dengan menepis tanganku sambil bercanda, dan meninggalkan ruangan kecil itu. Salah satu pelayan sedang berdiri di puncak tangga, dan ketika mereka melihatku muncul, mereka bergegas mendekat, membungkuk, dan berkata, Nyonya Seri telah keluar tetapi ingin aku memberitahumu bahwa dia telah mengambil keputusan dan akan menghargainya. Kesempatan untuk berbicara dengan kamu sesegera mungkin. Dia meminta agar aku tidak mengganggumu, tapi tunggu sampai. Aku mengangkat tangan, memotongnya. Terima kasih, aku menghargainya. Pesan diterima. Mereka membungkuk dan bergegas pergi, menghilang menuruni tangga. Aku mengikuti lebih lambat, memeriksa kamar di sekitar kamarku untuk mencari Eli, Chaera, atau Chul, tapi tidak ada. Ruang ketuk di bawah juga kosong, kecuali beberapa penjaga. 2 orang lagi berdiri di luar pintu, tapi mereka tidak mengatakan apapun saat aku lewat. Aku mempertimbangkan untuk bertanya tentang yang lain tetapi segera menyadari bahwa aku tidak perlu melakukannya. Sebuah tabrakan bergema di seluruh kota, dan aku bisa merasakan mana Chul dari separuh zona. Mengikuti suara ledakan gegar otak yang berulang-ulang, aku melewati batas lingkungan para Ascender dan menemukan diriku berada di taman terbuka, rumput hijau terang di bawah langit terbuka palsu. Pepohonan buah-buahan tersebar di taman, memberi keteduhan pada meja dan kursi tempat segelintir orang berdarah tinggi, tempat mereka bebas dari pakaian, duduk dan bermain Sovereign Squirrel. Semburan mana mengguncang dedaunan di pepohonan dari jarak tidak jauh, menimbulkan kemarahan dari para High Blood yang sedang berkonsentrasi. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Mengikuti jalan yang melewati taman ini, aku segera menemukan diri aku berada di sebuah arena luar ruangan kecil. Stand setengah bulan melingkari lubang pertempuran cekung yang dikelilingi oleh medan pelindung mana. Beberapa lusin penonton telah berkumpul, mengisi tribun dengan kantong-kantong kecil untuk menyaksikan Chilrit dan Chul saling berhadapan di arena di bawah. Kedua pria itu berdiri agak terpisah, Chilrit berbicara dengan sengaja sambil mengulangi gerakan dengan lengannya, menunjukkan sesuatu pada Chul. Aku tidak terkejut Chul mencari Chilrit untuk pelatihan dan perdebatan. Ketika mempertimbangkan mereka semata-mata berdasarkan skala kekuatan, Chul, setengah Phoenix, jauh melampaui punggawa berdarah Fritra, namun Chilrit kemungkinan masih merupakan petarung paling kuat di pasukan Seris, dan dia aktif berperang saat Chul bersembunyi. Di bawah bis Glades menjalani kehidupan seorang pasifis. Aku terus mundur, setengah bersembunyi di salah satu ujung tribun, tidak ingin mengganggu kedua prajurit itu tapi penasaran melihat mereka bertanding. Menanamkan eder ke telingaku, aku mendengar Chilrit melanjutkan, adapun, membakar dirimu seperti lilin yang menyala-nyala, aku mengerti maksudmu. Tubuhmu kuat, dan karena kamu tahu kamu bisa menghabiskan mana dengan cepat, kamu bersandar pada hal itu, mendorong dirimu sendiri dengan keras di awal pertarungan. Namun hal ini hanya membuat kamu kelelahan lebih cepat. Nalurimu untuk bertarung sangat kuat, namun, jangan ragukan dirimu dalam hal itu. Namun, kamu sangat bergantung pada mereka.
Bagi musuh yang cukup kuat untuk menahan kekuatan serangan pertama kamu, ini akan membuat kamu dapat diprediksi. Kamu perlu belajar untuk meningkatkan naluri sehingga kamu dapat memvariasikan taktik kamu, terutama saat kamu juga berusaha menjadi lebih efisien. Itulah yang aku lakukan, kata Chul sambil mengangkat bahu lebar. Cirit mengangguk. Tentu saja. Sekarang, mari kita bertukar beberapa putaran lagi. Aku ingin melihat kamu mempraktikkan serangan yang aku tunjukkan kepada kamu. Chul mundur beberapa langkah dan Cirit mengambil posisi bertahan, tangannya terangkat, pandangannya terfokus. Chul tersentak ke depan, tinjunya mengepal dalam serangkaian pukulan telak. Cirit menggunakan kekuatan minimal untuk menangkis serangan, membiarkan kekuatan Chul sendiri membantu pergeseran halus pijakan Cirit. Mereka berhenti, dan Cirit menawarkan koreksi atas tindak lanjut Chul, lalu mereka mengulangi latihan itu lagi. Membiarkan peningkatan pendengaranku mereda saat suara perdebatan mereka meningkat, aku tidak bisa memahami percakapan dan instruksi yang lewat di antara mereka, tapi aku melihat betapa cepatnya Chul menyesuaikan diri dan meningkat. Ada fokus yang disengaja pada pelatihannya yang belum pernah aku lihat darinya sebelumnya. Rasa malunya di tangan Skite, Fiesa, sepertinya menjadi bukti yang dia butuhkan bahwa garis keturunannya saja tidak cukup untuk memberinya kemenangan. Meskipun usianya 2 kali lebih tua dariku, bahkan jika mempertimbangkan kedua kehidupanku, Chul dalam banyak hal hanyalah seorang anak laki-laki. Ibunya telah ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh oleh Agrona, sedangkan seluruh ras ayahnya telah dimusnahkan oleh Keses. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang pembalas yang saleh. Aku hanya bisa melihatnya berfantasi tentang menyerang dari pos gizi untuk mengalahkan Keses dan Agrona sendirian, demi menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Aku tidak perlu membayangkan bagaimana perasaannya ketika dia menyadari hal itu tidak akan terjadi. Mereka mengubah latihan mereka, Cirit menempatkan Chul dalam posisi bertahan dan menyuruhnya memblokir serangkaian pukulan yang semakin kuat. Setelah beberapa menit, Cirit bahkan menghunus pedangnya, memaksa Chul bertahan dengan tangan kosong, semburan mana dari setiap pertukaran terdengar seperti petir yang bergemuruh di seluruh zona. Entah kenapa, melihat Chul begitu fokus membuatku rileks. Meski aku terlalu mementingkan diri sendiri untuk mengakuinya, aku khawatir dampak kekalahan kami akan berdampak pada mentalnya setelah kekalahan kami. Dia menunjukkan ketabahan mental seperti itu sepertinya skenario terbaik, yang berarti satu hal lagi yang perlu aku khawatirkan berkurang. Aku meninggalkan arena sambil tersenyum, pikiranku beralih ke Caera dan adikku. Butuh waktu lebih lama untuk menemukan Eli. Dia tidak berada di portal kenaikan, dan tidak ada penjaga yang ditempatkan di sana yang melihatnya. Lauden dari High Blood Denoir menawarkan untuk mengirimkan regu pencari, tapi aku meyakinkannya bahwa ini bukan keadaan darurat dan melanjutkan pencarianku. Mana murni Eli memang unik, tapi tidak terlihat seperti pertunjukan yang dilakukan oleh Chul dan Cirit, dan aku tidak bisa merasakannya dari jauh. Pada akhirnya, ada hal lain yang membawaku padanya. Saat aku berjalan menyusuri Sovereign Boulevard, menggunakan Rilmet untuk mencari mana, aku hampir berjalan tepat ke Maila, yang membawa sekeranjang penuh makanan harum. Profesor, katanya sambil sedikit melompat kegirangan. Aku berharap bisa bertemu denganmu sejak aku mendengar kamu kembali. Dia ragu-ragu saat pandanganku beralih darinya untuk mengamati jalan. Dia berbalik untuk melihat dari balik bahunya, mengerutkan kening. Apakah ada yang salah? Aku mengusap bagian belakang leherku, memaksakan senyum. Tidak, aku hanya mencari adikku. Oh, Maila melompat-lompat. Maaf, tentu saja. Sebenarnya itulah tujuanku sekarang. Skite Seris menyarankan agar kita berlatih bersama, Seth, Eleanor, dan aku, dan kita sudah berlatih selama kamu pergi. Dia rakus, adikmu. Nyaris tidak berhenti berlatih, tapi kemudian, dia menatapku dengan tatapan tidak yakin. Aku kira itu masuk akal, mengingat. Aku mengulurkan tangan, menawarkan untuk mengambil keranjang itu, dan Maila menyerahkannya. Bisakah kamu mengantarku? Wajah Maila bersinar seperti artefak pencahayaan. Tentu saja, aku pikir kami baru saja menjadi apa yang kamu sebut, teman, saat berlatih bersama. Bahkan Seth sudah sedikit melonggarkan masalah di Catian, tapi, dia ragu-ragu, tiba-tiba merasa tidak aman. Kupikir itu mungkin membuat tempat ini sedikit lebih, menyenangkan, kau tahu. Dan Eli sepertinya cukup terbuka untuk bergaul dengan Alakrian, meskipun nongkrong itu hanya sekedar latihan. Aku mengerutkan kening, dan matanya melebar. Aku harap kami tidak melangkahi. Mungkin kamu tidak ingin dia berteman dengan Alakrian. Tidak, aku senang mendengar ada orang di sini. Aku tidak menyatakan bahwa aku merasa bersalah karena meninggalkan dia dan Caera, meskipun aku memahami bahwa itu adalah keputusan terbaik. Dia selalu mendapat banyak perhatian. Banyak tekanan dengan, aku menjadi diri aku sendiri. Aku bahkan tidak bisa membayangkan, Maila kehilangan fokus, tatapannya tertunduk, lalu tiba-tiba teringat kembali pada momen itu. Benar, Eli, dia di sini. Saat kami berjalan, Maila terus mengobrol ringan, menjelaskan penelitian yang dia dan Seth bantu, setidaknya sejauh yang dia pahami. Dia dengan canggung menari-nari di sekitar topik kehadiranku dalam hidup mereka yang menjadi alasan penganugerahan mereka yang luar biasa kuatnya. Tapi sejujurnya, aku sebenarnya cukup siap untuk, kamu tahu, pulang, dia melirikku sekilas, mengamati reaksiku. Aku tidak ingin berperang di Dicaten.
Dan aku benar-benar tidak ingin melawan naga. Dia bergidik, memeluk dirinya sendiri. Aku memikirkan kembali pesan Agrona. Akankah orang-orang ini benar-benar terhindar dari kemarahannya jika mereka setuju untuk meletakkan senjata dan pulang, melupakan seluruh pemberontakan ini dan mengabaikan apa yang mereka harapkan? Sulit untuk membayangkannya. Tapi tentunya Agrona pun tidak akan menghukum anak-anak seperti Mayla dan Seth karena terseret ke dalam semua ini tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Pikiranku terhenti. Sekalipun mereka tidak dihukum, mereka tetap berperang melawan Epeotus. Mayla adalah seorang penjaga, dan berpotensi menjadi orang yang kuat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia sampai tepat di tempat saudara perempuan Seth? Agrona mungkin tidak menghukumnya, tapi dia akan membakarnya seperti api dalam konfliknya dengan Keses, dan dia bahkan tidak pernah tahu dia telah melakukannya. Kuharap hal itu tidak terjadi, kataku setelah jeda yang terlalu lama. Beberapa saat kemudian, kami mencapai kompleks yang dijaga. Penyihir di gerbang sepertinya mengenal Mayla secara langsung dan membiarkannya lewat tanpa pertanyaan. Dia memperhatikanku selama beberapa detik sebelum tampak mengambil keputusan dan melambai padaku ke halaman luar. Aku mendengar erangan pelanbu dan bunyi panah mana sebelum aku melihat Ellie. Lengannya dibungkus dengan mana yang bersinar, busurnya ditarik, panah mana disihir pada talinya. Sebuah lapangan tembak berada di sisi kanan halaman, sementara pintu-pintu besar terbuka ke seluruh kompleks. Senandung mana yang kuat datang dari dalam, dan banyak tanda mana yang berseliweran di seluruh gedung. Bu mendongak dan mendengus. Ellie melirik ke arahku dari balik bahunya, alisnya berkerut kecil, lalu kembali ke sasarannya dan melepaskan anak panahnya. Itu terbagi menjadi beberapa anak panah di tengah penerbangan, yang masing-masing mengenai target terpisah sebelum meledak dalam semburan mana yang terkendali yang mengirimkan awan puing. Seth, yang sedang duduk bersandar pada dinding di dekatnya dengan mata terpejam, tersentak dan hampir terjatuh dari bangkunya. Dia menyeringai malu saat membuka matanya, melihatku berdiri di samping Mayla, seringai itu hilang. Aku mengangkat tanganku untuk memberi salam, mengingat terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak menyalahkan dia karena marah padaku. Lagi pula, suatu saat aku menjadi profesornya, bahkan mentornya, dan saat berikutnya dia melihatku melawan dua skite sebelum menghilang dari hidupnya tanpa sepatah kata pun. Dan itu terjadi sebelum dia mengetahui bahwa aku adalah musuh Alakria. Hei, lihat siapa yang kutemukan. Ucap Mayla, nadanya yang ceria terdengar agak dipaksakan saat dia mengambil keranjangnya dan bergegas menghampiri yang lain. Dan, aku juga membawa makanannya. Seth memberiku anggukan kaku saat dia mengambil beberapa roti gulung berisi daging dan keju. Dia segera memasukkan satu ke dalam mulutnya, menatap yang lain sambil mengunyah. Bu memandang Ellie dan menggeram sesuatu. Aku belum lapar, katanya sambil menembakkan anak panah yang berputar menjadi beberapa berkas cahaya yang melintas dengan cepat, membuatnya sulit untuk dilihat. Bu menggeram lagi, kali ini lebih pelan. Tidak, aku harus terus berjalan. Lenganku terasa baik-baik saja, balasnya, nada kemarahan mulai terlihat dalam nada bicaranya. Mayla melirik Ellie ke Seth, lalu memberiku senyuman tidak nyaman. Ngomong-ngomong, Ellie sudah bisa memberitahu kami segala macam hal tentang benuamu. Cukup, menarik, dia terdiam saat aku mendekati adikku. Sambil meletakkan tanganku dengan lembut di lengan Ellie, aku berkata, kalau Bu pun bilang begitu, mungkin ini waktunya istirahat. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Aku bisa mengatasinya, bentaknya sambil melepaskan anak panah yang dipegangnya. Ia gagal dan meleset dari sasarannya, meledak tanpa menimbulkan bahaya di dinding batu. Sambil meringis, dia menarik dan melepaskan tembakan cepat, membuat anak panah itu membengkok dan berputar di udara sehingga mengenai sasaran yang berbeda. Aku memperhatikan dengan tenang, fokusku pada lengannya yang patah dan ketegangan yang dia timbulkan setiap kali dia menarik busurnya. Saat dia menembak, aku menyadari dia juga mengaktifkan bentuk mantranya untuk mendorong dan menarik mana ke seluruh tubuhnya dalam latihan untuk memperkuat kendalinya terhadapnya, sesuatu yang menurut Lira akan sangat penting untuk sepenuhnya memanfaatkan mantra yang diberikan padanya. Pintar, pikirku, kesombongan bercampur kekhawatiran. Melihat adikku memaksakan diri begitu keras hanya mengingatkanku pada banyak kegagalan yang telah aku alami. Tujuan terpenting aku dalam hidup ini adalah selalu menjaga keamanan keluarga aku. Sulit untuk membantah bahwa aku telah melakukan hal itu ketika aku melihat saudara perempuan aku yang terluka berlatih membunuh musuh-musuh kami. Aku melirik ke arah Seth dan Mayla yang sedang duduk di bangku sambil makan dalam diam. Mayla terlambat membuang muka, berusaha bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengambil langkah lebih dekat ke adikku, aku mengalihkan pandanganku pada target di kejauhan. Aku tidak bisa melakukannya, kataku pelan, takut melihat ekspresinya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Ada jeda sebelum Ellie menembakkan panah lagi. Ya, sudah kuduga. Dia menembak lagi, lalu menembak lagi. Denyut mana dari bentuk mantranya membengkak secara signifikan, dan kemudian, sebuah getaran menjalar ke dalam dirinya. Sebuah anak panah menghilang dari tali busurnya, dan bahkan gipsnya tampak terputus-putus, mana yang memudar masuk dan keluar di sekitar lengannya yang patah. Dia tersentak kesakitan, dan busur itu terlepas dari genggamannya hingga jatuh ke tanah sebelum jatuh ke lututnya.
Bu mengerang dan bergegas menghampirinya dengan protektif, menempelkan hidungnya ke rambutnya dan mendengus. Cahaya keemasan mengalir darinya, menyelimuti Ellie. Mayla dan Seth sama-sama berdiri. Satu tangan Mayla menutup mulutnya, sementara tangan yang lain mencengkeram tangan Seth dengan erat. Seth menggigit bagian dalam bibirnya dan tampak gugup. Aku meraih Ellie, tapi dia menepis tanganku dengan tangannya yang bagus. Aku